Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Fahmi Nasution ya. Channelnya untuk belajar tentang computer science ya. Nah, setelah beberapa minggu saya off untuk upload tutorial ya, hari ini saya akan kembali lagi ya lakukan tutorial tentang salah satu kode editor yang paling banyak digunakan, yaitu Microsoft Visual Studio Code ya. Oke. Nah, atau disingkat dengan VS Code ya. Oke, jadi pada tutorial sebelumnya sebetulnya saya sudah pernah ya membahas tentang pengaturan VS Code untuk PHP Interpreter ya, atau bahasa pemrograman PHP ya. Nah, jadi kali ini saya akan lakukan beberapa pengaturan kembali ya pada VS Code, namun untuk penggunaan Python Interpreter atau bahasa pemrograman Python ya. Nah, bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat ya, jangan sungkan, jangan segan ya untuk klik tombol subscribe di bawah ya, dan berikan like jika kalian suka video ini ya. Oke, langsung saja. Sebagai langkah awal kita lakukan terlebih dahulu download untuk Python interpreternya ya. Jadi Anda arahkan ke browser. Oke, Anda ketikkan python.org di situ ya. Oke, baik. Nah, nanti akan muncul halaman awal daripada python.org ya. Nah, di sini kita akan terlebih dahulu download file Python interpreternya ya. Jadi Anda langsung arahkan ke tab download seperti ini ya, download. Nah, jadi sesuaikan dengan sistem operasi yang Anda gunakan ya. Jadi kebetulan saya di sini pakai Windows, jadi akan saya download pakai Windows ya. Jadi ini ada versinya, yaitu versi terbaru ya, versi 3.85 ya. Saya klik saja di sini. Oke, di tombol Python versi 3.85 ya. Nah, besarnya sekitar 25 MB lah ya. Oke, kita start download. Oke, kita start download seperti ini. Oke, kita tunggu sampai dengan selesai downloadnya. Ini saya minimize. Oke. Nah, jadi kalau sudah selesai untuk file downloadnya, kita akan cari tadi ya, file download tadi ya. Oke, kita lihat downloadnya. Oke, di sini sudah ada ya file Pythonnya ya. Anda tinggal klik saja 2 kali di file instalasinya ya di sini. Oke. Nah, di sini ada tampilan awal dari instalasi Pythonnya ya. Jadi Anda jangan langsung install now dulu ya. Nah, Anda tinggal centang terlebih dahulu. Di sini ada tulisan add Python 3.8 to pad ya. Jadi maksudnya apa? Artinya Anda tidak perlu lagi sebetulnya manual untuk setting di environment variable ya. Jadi Anda tinggal centang di sini, nanti dia akan bisa berjalan secara otomatis di command prompt ya. Oke, setelah Anda centang, baru Anda klik install now ya di sini. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, sambil menunggu ini selesai untuk diinstalasi, nah kita akan kembali lagi ke browser ya. Jadi aplikasi yang akan kita install adalah, yang kedua adalah VS Code-nya. Jadi bagi Anda yang sudah ada aplikasinya, Anda tinggal gunakan Python-nya nantinya ya. Nah, jadi yang bagi yang belum pernah untuk download atau instalasinya ya, sini saya akan berikan contoh. Jadi Anda tinggal ketikkan saja di browser Anda VS Code seperti ini. Nah, ini ya VS Code. Jadi sebetulnya di video sebelumnya saya sudah pernah juga tunjukkan bagaimana cara downloadnya ya. Nah, di video tutorial tentang VS Code untuk PHP Interpreter ya. Oke. Nah, di sini langsung muncul hasil pencarian teratas ya untuk website Visual Studio Code-nya ya. Anda tinggal klik saja di sini. Oke, nanti akan dialihkan ke halaman awal dari Visual Studio Code-nya ya. Oke, ini sambil menunggu file Python-nya selesai diinstalasi ya. Oke. Oke. Nah, nanti akan munculkan halaman awal ya, tampilan awal dari website Visual Studio Code ya. Nah, di sini nanti secara otomatis dia akan memeriksa sistem operasi yang kita gunakan ya. Jadi karena saya menggunakan sistem operasi Windows, maka dia akan langsung di sini buatkan download for Windows ya. Jadi sesuaikan dengan sistem operasi yang kalian gunakan ya. Saya akan langsung saja download for Windows di sini ya. Klik saja. Oke.
Oke, kita tunggu. Nah, kita akan diarahkan ke dalam halaman dokumennya ya. Jadi ada berbagai dokumentasi tentang cara penggunaan ya, terus fitur-fitur yang ada di VS Code ya. Oke, nah besarnya sekitar 55 MB ya untuk aplikasi VS Code-nya sendiri ya. Oke, Anda tinggal start saja di download ya di sini. Oke. Kebetulan saya sudah ada download ya, ini saya close saja. Jadi bagi yang kalian belum pernah download, silahkan download terlebih dahulu ya. Oke, ini saya close. Oke, langsung saja saya akan install file hasil download yang tadi ya, VS Code yang tadi ya. Klik saja 2 kali di sini. Oke. Nah, ini sedikit lagi instalasi Python selesai ya. Oke, di sini nah kita akan load terlebih dahulu ya, kita akan instalasi terlebih dahulu aplikasi VS Code-nya ya. Jadi Anda pilih di I accept ya, I accept, lalu next. Lalu di sini klik desktop icon, baru add to pad ya. Ini dua ini saja Anda centang ya, baru di next kan, baru Anda install. Oke, ini sebetulnya nggak terlalu lama ya untuk melakukan instalasi VS Code-nya ya, namun untuk Python-nya mungkin memakan waktu ya cukup lebih lama lah ya, sekitar 10 menitan lah ya. Oke, jadi ada beberapa fitur yang nantinya akan kita gunakan juga ya di dalam Python versi 3.85 ini. Oke, nah kita tunggu sampai keduanya selesai untuk melakukan instalasi ya. Oke, kita tunggu. Jadi sebelumnya saya sudah lama menggunakan Python tapi yang versi 3.7 ya. Nah, 3.85 ini masih baru ya, versi terbaru ya. Oke. Nah, sambil menunggu ini saya akan jelaskan terlebih dahulu ya sedikit tentang halaman awal tadi ya, ini dari VS Code ya. Jadi kita akan arahkan ke linknya get started. Oke, lalu di sini ada user interface ya. Jadi terlebih dahulu saya akan jelaskan dulu ya. Jadi ada beberapa bagian UI yang ada di dalam aplikasi Visual Studio Code atau VS Code ya. Ini saya munculkan saja di tab baru biar kelihatan ya. Oke, nah seperti ini ya. Jadi sebetulnya ada beberapa bagian panel ya, kalau dibilang panel atau menu bar ya, yang ada dalam VS Code ya. Nah, yang pertama yang paling banyak akan kita gunakan adalah activity bar ya, seperti ini, activity bar ya. Oke, seperti ini. Nah, jadi sini ada berbagai fitur yang memudahkan kita dalam melakukan penulisan kode program nantinya ya. Oke. Terus di sini ada namanya bagian B-nya adalah sidebar ya, di paling pojok bawah ini biru ya, ada namanya sidebar. Jadi dia sebetulnya nanti akan menempatkan status daripada interpreter yang kita gunakan ya. Oke. Nah, berikutnya adalah yang paling atas adalah editor groups ya. Jadi sini ada kita akan ditampilkan. Jadi misalkan kalian buka berbagai file, nanti akan muncul di sini file yang sedang kalian buka itu ya. Oke, namanya editor groups di sini. Oke. Nah, di paling bawah ini ya, di tengah ini ada namanya terminal ya. Jadi pada saat Anda selesai untuk melakukan penulisan kode program, lalu Anda lakukan debugging atau kompilasi, ya, nanti akan muncul satu terminal ya di bawah ini yang namanya panel, yaitu bagian D ya, panel namanya. Oke. Nah, lalu yang terakhir adalah di paling bawah adalah namanya status bar ya. Di sini nanti Anda akan muncul informasi tentang banyaknya kolom atau line yang telah Anda gunakan ya pada saat Anda menuliskan kode program ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti fitur di activity bar nanti saya akan jelaskan di aplikasinya ya. Oke. Nah, ini saya akan tutup. Oke, untuk link VS Code-nya dan Python-nya nanti akan saya buatkan di kolom deskripsi di bawah. Oke, ini saya close saja. Oke, untuk aplikasi VS Code-nya sudah selesai. Langsung kita finish launch ya. Oke. Jadi sebetulnya kalian bisa dengan mudah untuk membuka aplikasi VS Code-nya ya dengan bantuan command prompt ya. Ini coba saya close dulu ya, sebentar ya. Ini saya close dulu. Oke, saya close dulu ini. Oke, saya close dulu. Oke, ini Python-nya sudah hampir selesai ya, selesai. Oke, sudah selesai kita download, sudah selesai kita instalasi di dalam komputer kita. Oke, nah ini saya close. Nah, jadi
Saya akan gunakan command line ya, bentuknya adalah command from ya. Jadi sebetulnya sudah pernah saya jelaskan juga di video tutorial tentang administratif Windows 10 ya. Oke, jadi Anda tinggal Ctrl R saja di situ ya, Windows R ya, Windows R. Lalu Anda ketikkan di situ command prompt atau CMD ya, kata kuncinya ya, atau Anda buka CMD Anda. Oke, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Nah, jadi Anda tinggal kalau mau buka VS Code-nya, Anda tinggal ketikkan saja code di sini lalu enter. Ini adalah tampilan awalnya tadi ya untuk aplikasi VS Code. Oke, ini saya minimasi sebentar. Nah, kita akan mengecek atau memeriksa terlebih dahulu apakah sudah betul ya tadi Python interpreter tadi yang versi 3.85 sudah terinstall di dalam sistem operasi kita ya. Oke, jadi caranya adalah tinggal Anda ketikkan saja Python atau py saja, py di sini. Tidak usah panjang-panjang, Python nggak usah. Py saja di sini. Oke, Anda tinggal enter saja di sini. Nah, nanti akan munculkan informasi daripada versi Python yang Anda gunakan ya. Oke, ini sudah pas ya, Python 3.85. Oke, ya. Jadi kalau misalnya saya juga mau buat misal seperti ini ya, import sys. Oke, untuk kebenarannya juga ya, pada saat saya eksekusi sebuah racing program, maka nah ini dia sudah terinstall ya di sini ya. Nah, kelihatan ya, ini versi 3.8 ya. Oke, 32 bit ya di sini ya. Sudah termasuk ke dalam Python directory-nya Windows ya. Oke, di drive C ya. Oke. Nah, ini sudah berhasil, sudah oke. Ini saya close. Nah, sekarang tinggal kita beralih ke VS Code-nya ya. Ini saya close dulu. Oke. Kita akan mulai melakukan pengaturan pada VS Code ya untuk bisa kita gunakan yang namanya Python interpreter ya. Oke. Nah, jadi langkah awalnya adalah saya akan buatkan sebuah folder ya, yang nantinya di dalam folder tersebut saya akan buatkan sebuah listing program yang berinstansi Python ya. Jadi nanti sambil saya memberikan tutorial, saya akan jelaskan satu persatu berbagai fitur yang ada di dalam VS Code itu sendiri ya, yang ada pada activity bar ya. Oke. Nah, jadi langsung saja saya akan klik di add folder dan setelah saya add folder, jadi saya akan buatkan sebuah folder di dalam salah satu drive saya ya. Di sini saya akan buatkan sebuah folder yang namanya tutorial ya. Oke. Jadi Anda silakan sesuaikan dengan nama folder yang Anda inginkan gitu ya. Oke. Ini saya add sebuah folder. Oke. Lalu di dalam folder tutorial saya akan buatkan lagi sebuah folder ya yang namanya setup VS Code for Python. Jadi di sini nanti akan saya isikan sebuah contoh file yang berekstensi Python gitu ya. Oke. Lalu ini saya add. Nah, nanti di fitur Explorer-nya akan muncul sebuah folder baru yaitu setup VS Code for Python ya. Jadi sebetulnya fungsi daripada Explorer ini hampir sama ya seperti fitur pengelolaan file di dalam aplikasi-aplikasi Microsoft Office ya. Jadi ada juga di sini fitur untuk membuat sebuah file baru atau new file gitu ya. Lalu Anda bisa juga membuat sebuah folder baru ya. Anda tinggal klik saja di sini ya untuk membuat file maupun folder baru ya. Di sini ada new file ya, di sini ada new folder gitu ya. Oke, jadi saya akan buatkan sebuah file baru di dalam folder setup VS Code for Python ya. Oke, saya klik di sini. Oke, saya buatkan sebuah nama file contoh ya, .py ya. Jadi Anda tidak usah mengetikkan lengkap Python-nya ya, cukup dengan .py saja ya. Jadi saya enter. Nah, lalu kita sudah membuat sebuah file yang berekstensikan Python ya. Oke, saya akan coba menuliskan ya beberapa listing program ya. Jadi kita akan contohkan nantinya untuk kita eksekusi ya. Oke. Saya akan contohkan, saya akan tuliskan sebuah kode program. Oke. Jadi saya akan buat saya akan melakukan pengacakan terhadap nilai ya, sebuah nilai. Oke, nanti ini akan saya jelaskan
ya. Di package-package ini akan saya jelaskan di pertemuan tutorial berikutnya gitu ya. Oke. Lalu saya punya angka sebanyak 100 ya, lalu saya random dengan 2 partisi. Oke. Lalu saya punya sebuah variabel ya, variabel namanya acak ya. Jadi nanti variabel nanti ini akan menampung variabel acak ya. Variabel acak yang berbasiskan atau bertipe data integer ya. Jadi akan diacak angka dari 0 sampai dengan 100 kurang 1 ya. Berarti M kurang 1, berarti 0 sampai 99. Jadi akan dilakukan pengacakan angka ya dari 0 sampai 99 sebanyak 2 partisi gitu ya. Oke, terus saya juga punya sebuah variabel A ya. Nah, ini dalamnya ada tipe data array ya gitu ya, tipe data array ya. Jadi tipe data array. Oke, nah di dalamnya saya buatkan angka sederhana lah ya, 1, 2, 3 gitu ya. Oke, lalu saya punya juga variabel B ya, variabel B masih bertipe data array ya, array. Oke, jadi sebetulnya kalau di Python kita nggak perlu lagi menuliskan titik koma gitu ya. Nah, jadi cukup kita ketikkan atau kita tuliskan kode programnya, lalu beralih ke kode program berikutnya gitu ya. Nah, kedua array ini akan saya kalikan ya, maka saya akan buatkan sebuah variabel baru lagi ya, yang akan menampung hasil perkalian dari array A ya dikali dengan array B tadi ya gitu ya, array B gitu. Oops, start. Oke, nah lalu hasilnya akan saya print. Nah, hasilnya akan saya print ya. Jadi hasilnya akan saya print dari variabel acak tadi ya. Jadi berapakah angka acak yang akan dihasilkan ya dari 0 sampai 99 tadi ya. Nah, kalau kita menggunakan sheetnya 2 gitu ya. Terus lalu kita akan tampilkan hasil juga, hasil dari perkalian variabel A ya bertipe array dengan variabel B yang bertipe array juga gitu ya. Oke, kita akan printkan hasil daripada variabel C yang menampung hasil perkalian tadi gitu ya. Oke, sudah ini saya file save ya, kita simpan. Nah, kemudian sebelum kita melakukan eksekusi terhadap listing program tersebut, nah berarti kita mesti menginstal yang namanya extension untuk Python itu sendiri gitu ya. Jadi ekstensinya sudah berbasiskan Python ya. Jadi tapi untuk mengeksekusinya kita memerlukan sebuah fitur yang namanya Python extension. Nah, jadi bagaimana caranya gitu ya. Nah, Anda bisa langsung saja play di sini juga boleh ya. Jadi Anda tinggal play di sini ya. Kita eksekusi run Python file in terminal ya, boleh. Atau Anda tinggal klik kanan sini juga boleh. Klik kanan lalu run Python file in terminal. Sama, ini sama hasilnya nanti. Oke. Nah, tapi di sini saya akan pakai namanya fitur extension sini ya. Jadi kita klik juga extension ini ya. Jadi fitur extension yang ada di dalam activity bar itu merupakan fitur yang berfungsi sebagai marketplace-nya ya, marketplace-nya dari VS Code. Jadi berbagai fitur yang telah saya install sebelumnya ya, di video tutorial sebelumnya saya sudah install berbagai fitur extension yang diperlukan ya untuk PHP interpreter gitu ya. Jadi karena ini kita menggunakan Python interpreter, nah, maka kita akan menginstal yang namanya fitur yang ada di dalam Python interpreter. Oke, jadi saya akan menginstal namanya Python extension. Jadi ketikkan saja Python. Oke, ini sepertinya belum connect, sebentar. Nah, sudah ya. Oke, nah langsung muncul di sini ya. Ini saya geser aja ya. Nih kita geser, boleh. Oke, nah biar kelihatan ya. Ini ya, kita lihat ya. Kita ada sini ada fitur filter extension di sini ya. Oke, Anda bisa lihat di most popular ya. Kita lihat ya, klik most popular. Oke, dia lakukan pencarian dan ternyata sebentar ya. Nah, Python ya berada di urutan teratas. Nah, sebagai extension yang paling banyak digunakan. Nah, jadi tidak salah kalau saya membahas atau menekuni yang namanya bahasa pemrograman Python gitu ya. Oke, lalu langsung saja nih kita install ya. Ini sudah saya install ya. Oke, nah jadi kita tinggal klik di contoh PY tadi ya. Pas tadi ini saya close saja.
Saya close. Oke, saya balik lagi ke file Explorer tadi. Oke, nah jadi bagaimana cara mengeksekusinya? Anda tinggal klik saja di sini ya. Karena tadi kita sudah install yang namanya ekstensinya. Anda tinggal klik di sini, maka akan muncul sebuah terminal ya. Jadi salah satu fitur yang ada di dalam VS Code adalah mempunyai sebuah terminal ya, yang di dalamnya kita bisa melihat hasil ya, hasil eksekusi program yang telah kita lakukan gitu ya. Jadi memudahkan kita dalam hal debugging ya. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini ya, ini hasilnya adalah 7 ya. Kita lihat ya hasil pengacakan dari list program yang kita buat tadi ya. Jadinya ada angka sampai 0 sampai 100 ya, dari 0 sampai 9 ya, M kurang 1. Jadi hasil pengacakannya menghasilkan angka 7. Kemudian kita mempunyai 2 array ya, lalu kita kalikan ya, hasilnya 32 ya. Kita lihat ya, 4 kali 1 4, 2 kali 5 10, 14 ya, tambahkan 10 kali 10 tambah 4 14, lalu 3 kali 6 18, berarti 18 tambah 14 32. Pas ya, cocok ya, sesuai ya. Nah, jadi setelah kita lakukan eksekusi ya, jadi hal yang kedua adalah kita perhatikan dulu yang di sini nih. Ini ada pad nih ya. Nah, tadi kan kita sudah install namanya Python versi 38 ya. Nah, tapi di sini dia mau melakukan eksekusi program ya, melakukan eksekusi kode program menggunakan versi Python 37 ya. Jadi memang sebelumnya saya sudah install namanya Python versi 37 gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa menggunakan versi Python yang tadi, yang terbaru tadi ya. Nah, jadi Anda tinggal klik di pojok kiri ini, ada nih di sini ya, ini di pojok sidebar ini, sidebar bawah ya. Jadi ada informasi interpreter yang defaultnya ya, yang bawaannya yang sudah terinstall sebelumnya gitu. Jadi Anda tinggal klik di sini. Nah, nanti akan muncul informasi di atas ini. Nah, ini dia. Oke, nah Anda tinggal klik saja di sini setup VS Code for Python ya. Tadi yang folder kita buat tadi ya. Klik di sini. Nah, nanti secara otomatis dia akan munculkan. Nah, ini dia. Nah, akan munculkan interpreter yang telah kita install ya. Jadi Anda tinggal pilih yang versi interpreter 3.85 gitu ya. Oke, Anda tinggal klik di sini. Nah, nanti dia akan berubah ya di sini ya. Oke, sebentar ya. Oke, nah ini dia. Ini sudah berubah ya. Dari ke versi 3.85. Oke, coba saya ini close. Saya close. Coba saya eksekusi kembali. Oke, sudah ya. Jadi sudah beralih ke interpreter Python versi 3.85 gitu ya. Oke, nanti kenapa nih ada error ya? Kenapa? Karena kita belum ada install yang namanya package NumPy di dalam versi Python 3.85. Oke ya. Yang ada nanti yang sudah saya install adalah di dalam versi Python 3.7 gitu ya. Oke. Nah, ini nggak masalah, nanti akan saya perbaiki. Oke, baik. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengaturan lebih lanjut ya mengenai VS Code ya untuk menggunakan Python interpreter ya. Jadi saya akan coba untuk mengubah warna tema ya dari VS Code ini. Kemudian saya akan mengubah ukuran font atau tulisan dari kode program saya ini. Kemudian saya akan ubah warna daripada font saya ini dan lain sebagainya gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Oke, jadi langkah pertama adalah kalian lihat simbol gear yang di pojok kiri bawah ya. Pojok kiri bawah itu ada manage namanya ya. Anda klik di situ. Oke, nah lalu kemudian akan muncul sebuah sub menu ya. Ini ada banyak nih ya sub menu. Oke. Nah, jadi Anda lihat yang sub menu yang urutan kedua itu settings ya. Jadi Anda bisa juga membuka settings dengan cara mengetikkan ya shortcut control plus koma gitu ya. Oke, saya akan klik di sini settings. Nah, akan muncul satu interface baru ya, seperti ini ya. Jadi di sini sebetulnya di dalam Code Editor Visual Studio Code ya, jadi ada dua kategori pengaturan ya yang umumnya digunakan ya. Nah, yang pertama adalah Global User Settings ya. Di sini disebut sebagai User Settings ya. Nah, yang kedua adalah Current Workspace Settings ya. Artinya kita bisa melakukan berbagai pengaturan terhadap folder atau workspace yang sedang kita kerjakan gitu. Jadi artinya nanti akan hanya berpengaruh terhadap
baris program atau folder yang di dalamnya ada beberapa program yang telah kita susun tadi gitu ya. Jadi ada dua kategori besar ya. Yang pertama adalah global user settings. Nah, yang kedua adalah current workspace settings ya. Jadi oke. Nah, jadi saya akan melakukan pengaturan terlebih dahulu untuk yang current workspace settings, yaitu di folder yang telah saya buat tadi ya, setup VS Code for Python ya. Oke. Nah, jadi sebetulnya tergantung kepada si pengguna ya. Jadi saya familiar dengan yang namanya pengaturan atau settings yang berbasis atau yang berformat JSON ya. Jadi kalau Anda lebih familiar dengan user interface seperti ini ya, silakan, nggak masalah ya. Oke. Nah, tapi saya akan di sini akan menggunakan yang namanya file yang berformat JSON gitu ya, untuk melakukan settings atau pengaturan ya. Jadi Anda lihat di pojok atas ya, di sini ya. Nah, pojok atasnya ada open settings ya, dalam kurung JSON ya. Jadi Anda tinggal klik di sini, nanti akan langsung secara otomatis terbuatkan sebuah folder ya. Jadi nggak usah manual gitu, new file gitu ya, new file terus .vs code, nggak usah gitu. Jadi secara otomatis dia akan nanti membuatkan sebuah folder baru yang namanya .vs code. Ini dalamnya ada yang namanya file settings.json gitu ya. Oke, saya akan lakukan. Anda tinggal klik saja di sini ya. Jadi kita akan mengubah beberapa settingan warna, font, lalu ukuran yang di dalam folder workspace setup VS Code for Python ini gitu ya. Oke, saya klik di sini. Nah, nanti akan muncul sebuah interface baru ya, seperti ini. Nah, sudah terbuatkan ya folder baru ya. Nah, ini ya, di dalam folder tutorial, lalu di workspace setup VS Code ya. Nah, di sini ada folder .vs code ya, di dalamnya ada file settings.json gitu ya. Nah, di sini Anda bisa menuliskan berbagai settingan gitu ya. Nah, berbagai pengaturan yang Anda inginkan gitu ya. Jadi, nah, bagaimana caranya kita akan melihat format penulisannya gitu ya. Oke. Nah, jadi untuk memudahkannya ya, Anda cukup menggunakan yang namanya fitur, yaitu comment pale gitu ya. Ada disebut namanya fitur comment pale. Jadi Anda tinggal cukup menekan tombol di keyboard, yaitu Ctrl Shift P. Nah, ini dia. Ini akan muncul seperti ini ya inputannya. Jadi ini adalah yang merupakan fitur comment pale ya. Caranya bagaimana? Ctrl Shift P ya di keyboard Anda. Nah, di sini kita tinggal ketikkan saja default. Jadi kita akan lihat beberapa settingan bawaan ya, default setting dari si VS Code tadi, tapi yang berbasis JSON gitu ya. Oke, saya klik di sini. Nah, seperti ini dia. Nah, ini adalah berbagai settingan ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah minimap-nya ya, kalau dibilang ya, minimap ya. Ini salah satu fitur yang dimiliki oleh Visual Studio Code ya. Oke. Nah, di sini ada berbagai macam fitur ya, pengaturan fitur-fitur yang ada dalam VS Code, dan kita bisa buatkan di dalam current workspace kita di sini. Oke ya. Nah, jadi biar gampang nih ya, biar nggak bolak-balik seperti ini ya, bolak-balik seperti ini ya. Nah, jadi saya bisa buatkan dia biar bisa side by side gitu ya. Oke, saya akan klik di sini sebentar ya. Nah, kemudian Anda tekan tombol Ctrl ya, Ctrl backslash ya. Nah, jadi kita akan membuat atau membagi editor kita menjadi beberapa bagian gitu ya. Jadi artinya biar kita mudah untuk melakukan atau pengetikan kode program ya. Jadi dalam hal ini kita biar gampang kita copy paste default setting yang mau kita ubah ke dalam current user setting kita gitu ya. Oke, nah jadi sini saya klik saja yang sebelah kiri untuk bagian yang default setting ya, seperti ini ya. Nah, untuk yang bagian sebelah kanan adalah current user setting saya gitu ya. Nah, jadi misalkan saya mau mengubah ukuran fontnya ya. Jadi saya mau ubah misalkan ukuran font ya, jadi menjadi lebih sedikit lebih besar gitu misalkan, seperti itu ya. Oke, sebentar ya. Nah, jadi saya tinggal cari di sini ya. Saya tinggal cari di sini.
pakai Ctrl F ya, Ctrl F sini ya, Ctrl F. Nah, Anda ketikkan di situ editor ya, karena kita akan mengubah editornya ya, editor titik ya, titik terus font size. Nah, kita akan mengubah ukuran daripada font kita gitu ya. Jadi nanti akan mengubah ukuran font yang ada di listing program kita gitu ya. Nah, ini saya tinggal copy pastikan saja. Ya, saya copy, saya masukin ke dalam current workspace setting saya. Ya, seperti ini ya. Jadi defaultnya adalah 14 gitu ya. Nah, jadi misalkan saya mau ubah menjadi ke 18 misalkan. Nah, 18, oke, dia akan save ya, dia akan save. Oke, saya save aja ya, sini save all. Nah, nanti akan berubah menjadi sedikit lebih besar. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kalau saya lihat di contoh.py, nah maka akan listing programnya tulisannya akan sedikit lebih besar, sama ya ukurannya. Oke. Nah, kemudian saya akan mencoba untuk mengubah jenis fontnya ya. Di sini sudah langsung ya editor, karena tadi saya set editor, maka semua yang berhubungan dengan editor akan muncul ya. Nah, saya akan ubah font familinya sini ya. Oke. Saya akan ubah, ini saya kopikan saja. Oke, saya copy, saya masuk kembali. Nah, ini dia. Oke. Jadi kita akan ubah ini. Oke. Ini fontnya. Oke, sudah. Ini fontnya sudah. Oke, nah kemudian saya akan pakai di sini misalkan career new saja ya. Ini saya akan pakai career new saja. Saya akan ubah career new ya. Oke, jadi jangan lupa tanda petik 2-nya ya, untuk memformat JSON-nya. Oke, career new sudah. Oke, sudah berubah ya, ini sudah berubah. Saya save all. Nah, ukuran sudah berubah. Oke, sudah berubah ya, ini sudah berubah tulisannya. Oke, sudah berubah tulisannya. Nah, kemudian saya mau mengubah misalkan ketebalan fontnya gitu ya, ketebalan tulisannya gitu ya. Kalau saya lihat contoh, maka dia akan berubah juga menjadi career new seperti ini ya. Nah, misalkan saya mau ubah ketebalan tulisannya. Oke. Jadi saya akan ambil ke default tadi ya, ke default. Lalu saya akan kopikan. Oke, saya akan kopikan baris default program untuk yang font weight ya. Ini dia font weight ya, editor font weight ya. Ini saya kopikan saja. Saya copy. Oke. Lalu kita pastikan sini. Oke, ini saya enter. Kita pasti sini. Oke, sudah. Nah, jadi ini saya perkecil sedikit. Oke. Nah, jadi ini akan saya hilangkan. Jadi bagaimana cara menghilangkan sidebarnya? Anda tinggal tekan tombol Ctrl B di keyboard ya, maka akan, nah itu ya, hilang. Oke. Nah, jadi Anda misalkan mau ubah nih menjadi bold ya nilainya. Jadi bagaimana tahu cara nilainya bagaimana gitu ya. Jadi Anda tinggal arahkan kursor ke simbol pencil ini edit nih. Anda klik di sini. Jadi nggak usah diubah secara manual gini ya. Ini salah ini. Oke. Jadi Anda Ctrl Z saja situ. Oke. Anda tinggal klik di sini edit. Nah, di sini akan muncul berbagai nilai ya yang ada di untuk fiturnya font weight gitu ya. Nah, saya misalkan buat bold, maka akan secara otomatis. Oke, ini saya save entry try. Nah, ini akan secara otomatis akan lebih sedikit tebal gitu ya. Oke ya. Oke, ini sudah. Ini saya save all ya. Save lah ya. Sudah tersimpan. Nah, kemudian saya akan mengubah interpreter Python-nya tadi ya, jenis interpreternya tadi, karena tadi di 3.8 saya belum install yang namanya package numpy-nya ya. Jadi saya akan mengalihkan untuk eksekusi programnya ke Python interpreter yang default ya, bawaan saya yang 3.7 ya, seperti ini. Oke. Nah, jadi caranya bagaimana? Kita akan masukkan ke dalam settingan JSON untuk current workspace-nya itu ya. Jadi saya tinggal enter saja. Saya tinggal enter. Lalu Anda tinggal pergi ke default-nya tadi ya. Default-nya tadi. Oke, ke default-nya tadi. Terus Anda ketikkan di sini ya, Anda cari.
Oke, sebentar ya. Ctrl A, hapus Python titik ya. Nah, Python titik Python pad dan pad seperti ini. Oke, sudah ketahuan ini dia. Jadi Anda tinggal kopikan saja ini. Oke, ini kopikan. Udah, Ctrl C lalu pastikan kemari. Oke. Namun nilainya ini masih salah nih, bukan Python ya. Semestinya adalah pad directory-nya si Python versi 3.7 gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa mengopikan padnya tadi gitu ya. Nah, caranya gampang ya. Nah, jadi Anda pergi ke terminal ya, bukan terminal angkot ya. Ini terminal Python-nya, oke. Nah, jadi Anda tinggal tekan di keyboard Ctrl single tick, maka dia akan munculkan sebuah terminal. Nah, ini dia terminal. Oke. Sudah. Nah, ini saya akan close saja nih default settingnya. Sepertinya sudah semua yang saya butuhkan ya untuk masukkan ke current workspace settingnya. Ini saya close saja. Sebentar ya, saya close saja. Oke, sudah saya close. Nah, kemudian ini akan muncul sebuah terminal. Saya enter aja. Oke, saya enter. Oke, nah kemudian di sini kita akan masuk ke Python-nya. Ya, cukup ketikkan py saja. Oke, ini ya, ini Python-nya versi 3.8 yang terbaru tadi ya. Oke, nah kita akan mengetikkan sebuah listing program ya. Jadi supaya kita bisa tahu sistem default yang digunakan ya untuk mengeksekusi ya. Execution table. Nah, sistem eksekusinya itu menggunakan 3.8 ya. Semestinya kita bisa menggunakan yang namanya 3.7 karena 3.7 itu sudah terinstall package-nya NumPy di situ ya. Nah, jadi ini akan kita kopikan lalu kita akan edit 3.8-nya menjadi 3.7 ya. Nah, caranya bagaimana? Anda tinggal klik di sini open file in editor. Nah, seperti ini akan muncul seperti ini. Lalu Anda klik kanan di sini. Sebentar ya, klik kanan di sini. Ini, klik kanan di sini ya, ini. Oke. Lalu Anda copy path ya. Copy path. Oke. Nah, lalu Anda masukkan ke settingan JSON yang current workspace tadi. Nah, Anda ganti ini. Udah, diblok dulu, baru pastikan di sini. Oke, nah namun Anda mesti wajib mengedit ini ya. Jadi ini backslash-nya ada 2 semestinya. Backslash ada 2 semestinya. Oke. Ini backslash ada 2. Nah, karena kita akan mengganti default path-nya ya menjadi 3.7 ya. Ini kita akan Oke, sudah. Nah, kalau sudah yang 3.8-nya kita ganti jadi 3.7. 3.7 ya berarti ya, jangan 3.8. Oke. 3.7. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kalau sudah seperti ini kita file save. Oke. Nah, kalau sudah kita file save, nah coba kita kembali lagi, ini saya close saja. Terminalnya sudah saya close. Nah, kita kembali lagi ke ini Python X-nya juga saya close. Oke. Nah, saya kembali lagi ke kode programnya ya, contoh.py. Nah, di sini saya coba akan mengeksekusinya ya. Saya akan eksekusi. Ya, di sini masih run Python file in terminal ya. Oke. Saya akan eksekusi. Nah, ini dia. Di sini ada Python. Nah, sini ada satu ada py, yang kedua adalah Python ya. Jadi kemungkinan besar karena kita sudah ubah file Python path-nya, maka dia akan beralih ke Python interpreter yang 3.7 gitu ya. Oke, sebentar ya. Ini jalan. Nah, itu dia. Oke, jalan ya, seperti ini ya. Jalan. Ini oke, ini tadi ini terubah tadi nih. Ini berarti a dot ya, tadi lupa ya. Ini terhapus tadi ya. Oke, a dot. Oke, kita save kan saja.
nanti kita akan ubah auto save-nya ya. Jadi secara otomatis dia akan save ya. Oke. Nah, ini sudah berubah ya. Jika perhatikan ya, kita pakai Ctrl plus ya supaya agak besar dia zoom levelnya. Sebentarnya agak lambat. Oke, sudah agak besar zoom levelnya. Oke, ini saya geser aja, Ctrl B. Nah, seperti ini ya. Ini sudah pakai pet interpreter yang 3.7 ya. Karena tadi kita gunakan setting JSON-nya yang 3.7. Seperti itu. Ini dia. Nah, jadi kalau tadi kita nggak ubah petnya, maka dia akan membaca secara default versi Python yang baru saja kita install, yaitu interpreter Python 3.8 gitu ya. Jadi kita mesti setting dia ke dalam Python yang sudah terinstall package numpy-nya. Kita akan menambahkan salah satu extension ya, yang nggak kalah penting ya, yang nggak kalah pentingnya ya. Oke, nah jadi kita akan melakukan instalasi yang namanya Code Runner ya. Jadi kita akan cari di marketplace-nya si VS Code ya, Code Runner. Oke, sebentar. Oke, ini dia Code Runner. Jadi dia merupakan sebuah fitur ya untuk melakukan eksekusi atau debugging ya dengan secara mudah ya. Jadi kita nantinya akan ada fitur untuk mengaktifkan ya debugging di dalam kode program yang kita tulis ya. Nah, ini saya install aja. Oke, sudah saya install. Nah, ini saya Ctrl B saja. Oke, ini saya close extensionnya. Nah, kita akan beralih ke ini saya close dulu terminalnya. Oke. Nah, kalau kita lihat ya di sini ya, di tombol atas ini sudah berubah ya simbolnya ya. Tadi agak ramping tanda segitiganya, ini agak sedikit tebal ya, dan tulisannya bukan run Python in terminal tapi run code ya. Nah, berbeda kalau kita klik kanan di sini ya. Kalau saya ambil di contoh.py ya, klik kanan di sini ya, nah, run Python file in terminal gitu ya. Nah, ini akan berbeda hasilnya kalau kita menggunakan yang namanya fitur dari Code Runner tadi ya, yaitu run code ya. Oke. Nah, jadi kalau saya klik di run code ini ya, jadi dia akan mengeksekusi menggunakan fitur Code Runner tadi. Ini dia hasilnya. Oke. Nah, jadi hasilnya tetap sama ya, namun tampilannya yang berbeda gitu ya. Oke. Nah, ini kalau saya close, nah, kalau saya pakai yang klik kanan di sini langsung ya, nah dia akan menggunakan debugging dari Python extension yang kita install di awal tadi ya. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, hasil tetap sama ya, tapi yang berbeda adalah tampilannya saja. Seperti itu. Oke, jadi silakan kalian memilih mau memakai fitur debugging yang mana gitu ya. Oke. Nah, ini saya close saja. Nah, kita akan melakukan pengaturan secara global user setting ya. Tadi kan pertama kita sudah melakukan current workspace setting ya. Nah, yang kedua adalah kita akan melakukan pengaturan atau setting secara global user setting ya. Jadi Anda masuk ke sub menu setting, kemudian akan muncul settingan seperti ini, lalu Anda pilih yang user ya, user. Oke, user, karena kita akan melakukan pengubahan atau pengaturan terhadap global user ya. Lalu Anda pilih yang pojok atas kanan itu open settings JSON ya. Anda klik di situ. Baik. Nah, kemudian berikut adalah tampilan daripada settingan awal ya dari global user setting ya. Nah, di sini saya akan hapus biar kita lakukan pengaturan dari awal ya. Ini akan saya hapus. Nah, jadi untuk memudahkan kita buka kembali open default tadi ya, default setting JSON tadi dengan command pale yaitu Ctrl Shift P ya.
Nah, saya klik open default setting. Oke, nah kemudian saya akan buka kembali current user tadi ya, current user setting tadi. Nah, karena ada sebagian yang kita akan kopikan ke dalam global user setting tadi ya. Oke, nah jadi saya akan pilih yang setup VS Code for Python ya di sini. Lalu saya open JSON-nya. Nah, di sini saya akan kopikan dulu editor font size, editor, font family, font weight ya. Lalu kemudian Python path-nya ya, ini saya akan kopikan. Nah, oke. Nah, lalu saya akan masukkan ke dalam global user setting ya di sini ya, karena ada beberapa yang mesti kita pakai di sini. Oke. Nah, jadi ini sudah saya tidak gunakan, saya close saja. Nah, kemudian ini settingnya. Oke, kita kembali lagi ke user. Oke, sudah ya. Nah, jadi ini saya akan close saja ya, ini close saja, nggak masalah. Nah, jadi di sini kita akan ubah biar ada sedikit perbedaan ya. Jadi font size-nya kita akan ubah jadi 16 untuk global usernya. Lalu di sini tadi di current workspace kita pakai color new ya. Nah, jadi di sini kita akan pakai yang monospace saja ya. Monospace. Oke. Nah, kemudian font weight-nya saya akan ganti, jangan bold ya. Kita ganti menjadi 500 ya. Skala 500. Oke, ini saya akan save and retry. Oke, nanti dia akan berubah. Nah, kemudian sudah berubah ya. Oke. Nah, kemudian di Python path-nya tadi kita menggunakan versi Python Interpreter yang 3.7 ya. Nah, untuk di global user saya akan pakai yang versi terbaru ya, 3.8. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi ini saya save ya. Saya save. Nah, jadi supaya kita nggak bolak-balik nge-save seperti tadi ya. Nah, saya akan tambahkan satu settingan ya di bawah sini saja ya. Yang namanya file ya. Oke, saya akan cari saja di default setting ya. Oke. Ctrl Shift P ya untuk command filenya. Oke, open default setting. Nah, kemudian saya akan buatkan side by side, Ctrl backslash seperti ini. Oke, ini saya close. Nah, saya akan cari di default settingnya, Ctrl F untuk file auto save-nya ya. Jadi ada files auto save ya namanya ya. Files auto save, ini dia file auto save. Nah, kalau defaultnya atau bawaannya adalah dia tidak aktif ya, atau off ya. Ini saya kopikan saja. Kopikan saja. Oke, saya kopikan saja ke dalam sini. Kita masukin ke dalam. Pastikan ke dalam. Oke, sudah. Nah, nilainya saya akan ubah. Nah, di sini di dalam aplikasi VS Code ya, untuk fitur auto save-nya ya, dia ada beberapa status ya. Nah, yang pertama adalah after delay ya. Jadi dia akan langsung melakukan penyimpanan ya setelah kita pindah ke baris baru atau new line ya. Nah, sementara on focus change ya, di sini ya ada statusnya on focus change. Jadi kalau kita ubah statusnya menjadi on focus change, maka perubahan akan terjadi pada saat kita berpindah editor gitu ya. Nah, kemudian ada namanya on Windows change ya. Jadi on Windows change itu berfungsi perubahan akan terjadi ketika kita menutup aplikasi VS Code-nya, kemudian kita akan buka kembali, baru akan ada perubahan gitu ya. Jadi saya akan menggunakan yang fitur after delay ya, seperti ini. Oke, saya akan save and retry. Oke, seperti ini ya. Nah, berikutnya adalah saya akan mencoba untuk mengubah tema warna dari VS Code saya ini ya. Oke, jadi kita akan gunakan fitur yang namanya color theme ya. Oke, saya akan coba cari defaultnya di default setting JSON ya. Color theme ya. Oke. Color theme. Nah, ini dia Workbench color theme ya. Nah, jadi di sini saya akan kopikan aja ini. Defaultnya adalah default dark plus ya. Sini saya kopikan saja ke dalam global user setting saya. Ya, seperti ini.
Nah, jadi saya akan ubah settingan tema warnanya ya di sini ya. Oke, saya akan cari di fitur extension ya yang ada di activity bar. Saya klik di extension. Nah, kemudian saya akan pakai yang namanya Dracula ya, agak serem ya namanya ya, Dracula. Oke, sebentar ya. Oke, ini Dracula official. Nah, ini saya akan pakai tema warna dari Dracula official, Dracula theme namanya ya. Langsung saya install ya. Sudah install. Oke, sudah install ya, sudah install. Nah, langsung dia ada pilihan di sini ya. Jadi ada Dracula soft ya. Jadi saya akan pilih yang namanya Dracula soft ya, seperti ini. Jadi langsung berubah ya, ini tampilannya ya. Agak sedikit ya keren lah ya, keren. Oke, ini saya akan close dulu, akan tutup dulu extensionnya. Oke, Ctrl B lagi ya. Oke, sudah. Nah, sudah berubah ya secara otomatis ya. Nah, sudah berubah secara otomatis, dia Dracula soft ya. Nah, kalau kita mau ubah lagi, tinggal klik aja sini di edit. Nah, nanti akan muncul berbagai tema warna yang akan kita pakai. Oke, sudah. Nah, kemudian saya akan ubah tema warna sudah, berarti saya akan ubah tema ikonnya. Jadi saya akan ubah icon yang ada di sini. Jadi sebentar ya, ini saya akan masuk ke explore. Nah, ikonnya akan saya ubah ini ya, akan saya ubah. Oke, nah kita akan cari dulu di settingan defaultnya, yaitu icon theme. Icon theme ya, icon theme. Oke, icon theme saya akan geser kemari. Icon theme, nah ini dia icon theme-nya. Jadi defaultnya adalah VS City ya. Ini saya akan kopikan saja. Defaultnya adalah VS City, jadi akan saya ubah, akan saya kopikan ke dalam. Oke, nah saya akan ubah. Jadi saya akan kembali lagi ke extension ya, extension. Nah, saya akan cari yang namanya Ayu. Ya, Ayu ya. Ya, memang Ayu ya. Oke. Nah, ini dia. Oke, Ayu. Macam nama tetangga sebelah ya, Ayu. Oke, ini saya akan install sebagai icon theme-nya. Nah, kita akan lihat perubahannya ya. Oke, ini dia lagi sedang installing. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah ya. Nah, dia langsung kasihkan pilihan ya. Nah, oke. Nah, saya akan langsung saja. Ini saya akan, bentar ya. Saya akan langsung ke explore. Nah, sebentar ya. Ini dia lagi loading ya. Oke. Bentar. Saya akan ubah icon theme-nya saja ya. Saya akan ubah icon theme-nya. Oke, sudah berubah. Set color theme-nya. Bentar. Oke, sudah berubah ya, icon theme-nya sudah berubah. Nah, kemudian ini saya close dulu ya, saya close dulu. Ini tadi color theme-nya berubah ya. Jadi si Ayu tadi ini sebetulnya dia juga merupakan salah satu fitur yang memiliki untuk mengubah tema warna ya. Selain daripada dia bisa merubah tema icon daripada file kita gitu ya. Nah, saya akan ubah ke Dracula soft. Oke, seperti ini. Sudah. Oke, sudah. Nah, jadi sudah berubah ya. Jadi untuk tema warnanya saya gunakan Dracula soft ya, seperti ini ya, Dracula soft. Kemudian untuk tema ikonnya saya gunakan Ayu ya. Jadi kenapa saya gunakan Ayu? Seperti ini alasannya. Kalau saya klik di sini, maka foldernya akan tersembunyi ya. Jadi artinya dia akan close folder ya. Kalau saya buka foldernya, maka dia akan buatkan satu warna seperti ini ya. Jadi sangat keren ya. Oke,
Dan logo Python-nya juga berubah ya di sini ya. Python juga berubah. Oke. Kalau kita lihat juga di codingnya nih berubah juga nih. Nah, ini warnanya. Nah, ini warna daripada color theme tadi ya di sini ya. Jadi dia akan ngaruh kepada penulisan kode program kita ya di sini. Oke, sudah. Nah, saya kembali lagi ke global setting tadi. Kemudian saya akan lanjut untuk melakukan setting terhadap editor ya, editor daripada settingan ini ya. Jadi saya akan cari Ctrl F ya, Ctrl F, setting editor ya. Oke, ini ya setting editor. Oke. Nah, defaultnya adalah menggunakan user interface ya atau UI ya. Nah, di sini karena saya menggunakan JSON, jadi akan saya ubah defaultnya menjadi JSON ya, seperti ini. Jadi saya akan contohkan ya. Jadi kalau saya ubah jadi JSON, misalnya gini, saya akan ubah jadi UI dulu ya. Saya jadi UI. Oke, ini saya sudah auto save ya. Oke. Nah, kalau saya close ini, saya close. Oke. Nah, kalau saya kembali lagi ke gear-nya setting dari sini ya, gear-nya setting. Oke, saya enable dulu, enable. Oke, sudah. Nah, saya kembali lagi ke Oke, sebentar. Oke, sudah. Nah, kalau saya kembali lagi ke gear tadi ya, simbol gear tadi, lalu saya tekan settings. Nah, maka yang secara bawaannya defaultnya dia akan munculkan bentuk settingan editornya adalah berdasarkan user interface atau UI ya, seperti ini ya. Nah, jadi settingan atau pengaturan yang akan saya atur adalah bagaimana kalau saya buka gear, saya buka setting, yang muncul bukan UI tapi berdasarkan file JSON ya. Jadi saya akan ubah tadi ya settingannya. Oke, di UI tadi, UI. Oke, saya ubah settingannya. Oke, ini saya akan close dulu. Oke. Nah, di sini saya akan ubah menjadi JSON ya. Oke, coba menjadi JSON ya. Jadi kalau saya close, oke, saya close. Kemudian saya buka kembali ya. Saya buka kembali. Ini saya reload dulu, reload. Oke, kemudian saya buka kembali simbol gearnya, lalu saya pilih settings. Nah, nanti yang terbuka bukan UI-nya, tapi yaitu settingan JSON-nya seperti ini. Oke, jadi sekali lagi saya sarankan sesuaikan dengan keinginan kalian ya. Nah, jadi boleh ngikuti saya, boleh silakan, atau boleh juga kalian menggunakan sesuai dengan keinginan kalian gitu. Oke. Nah, kemudian kita akan melakukan pengaturan mengenai zoom levelnya ya. Di sini kita akan melakukan, sebetulnya kalau kita atur dari keyboard juga bisa ya. Kita tekan tombol Ctrl plus seperti ini ya. Nah ya, dia akan secara otomatis membuatkan settingan yang seperti ini ya. Nah, nih zoom level 1 ya, ini kalau level 1 ya. Kalau saya naikkan lagi, plus lagi, nah maka secara otomatis dia akan mengubah nilainya menjadi 2 seperti ini. Oke, jadi tergantung daripada kenyamanan kalian dalam hal melakukan penulisan kode program ya. Nah, saya akan ubah ini, turunkan jadi 1 saja ya. Oke, seperti ini. Oke, sudah. Oke, sudah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang nggak kalah penting sekali ya, adalah bagaimana nanti kita akan mengubah settingan terminal kita ya. Jadi di sini saya akan coba oke, cuma sebentar ya. Saya akan masuk lagi ke default setting. Oke, masuk ke default setting. Oke, seperti ini. Nah, kita akan coba cari terminal ya. Oke, terminal titik integrated ya. Integrated. Oke, integrated. Segeser aja. Nah, terminal integrated. Oke. Nah, kita akan ubah ukuran fontnya ya. Ukuran fontnya. Oke, ini dia terminal integrated font size ya. Ini saya kopikan saja.
saya masukin ke dalam global user setting. Nah, di sini ya. Oke, jadi kita akan samakan font size yang di editor dengan yang di terminal ya. Oke, kita akan ubah jadi 16 juga seperti ini. Nah, kemudian untuk font family-nya saya akan ubah juga ya di terminal. Jadi saya akan ambil lagi di default settingnya. Oke, untuk di font family ya di sini di defaultnya tidak ada ya, kosong ya. Oke, kita akan isikan. Kita kopikan dulu. Oke, kita akan isikan. Oke, baik. Nah, kita akan samakan saja ya. Ini fontnya. Oke, sudah mouse-space ya. Nah, kemudian untuk ketebalan teksnya yaitu font weight-nya ya, kita akan kopikan juga. Kan? Defaultnya adalah normal ya, jadi kita akan ubah. Oke, nilainya kita akan samakan nilainya dengan yang ada di editor font weight ya. Jadi di sini saya akan ubah nilainya menjadi 500. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, oke. Nah, demikian untuk settingan global user settingnya ya. Jadi untuk lebih lengkapnya nanti akan saya buatkan link filenya ya, link file JSON-nya di dalam kolom deskripsi ya. Oke. Nah, kita akan lanjutkan ya. Jadi ini setting JSON-nya akan saya close terlebih dahulu. Baik. Nah, ini contoh mesin program contoh.py-nya akan saya close juga ya. Jadi saya akan mencontohkan bagaimana cara melakukan format listing program secara cepat ya. Jadi saya akan ambil source program saya dari ini ya, dari local drive saya. Sebentar ya. Oke, ini ada contoh listing program. Oke, ini termasuk salah satu penelitian saya ya mengenai PCA. Oke, nah jadi sekiranya kalian menggunakan listing program yang banyak seperti ini ya. Oke, nah jadi tidak usah di format satu persatu ya, satu persatu di format per listing program ya, di format per baris program tidak perlu ya. Jadi Anda tinggal Ctrl A saja semua dulu ya, Ctrl A semua saja dulu. Oke, nah jadi kita perhatikan ya, ini biar kita buktikan ini sampai dengan 111 ya baris program ya. Jadi kalau kita memformatnya secara cepat ya, Anda tinggal tekan tombol di keyboard Shift Alt F ya, maka dia secara otomatis akan melakukan performatan terhadap baris program yang kita tuliskan sebelumnya gitu. Oke, ini berjalan ya, berjalan. Nah, perhatikan ya, listing programnya menjadi 293, tadi 111 ya, sekarang menjadi 293. Oke, kita lihat ya. Nah, lihat nih ya, berubah ya. Jadi dia lakukan performatan baris program ini tadi satu baris, ini saya buat satu baris, ini dibuatnya menjadi rapi ya, per baris gini ya, rapi dia per baris, makanya dia sampai dengan baris program 290-an gitu ya. Nah, ini baris ya. Oke, rapi dibuatnya, mantap, sip, dengan mudah, cepat, tidak perlu satu persatu ya. Oke, dengan VS Code kita dengan mudah melakukan format baris program hanya dengan shortcut key Shift Alt F ya. Oke, sudah. Nah, yang terakhir adalah, nah bagaimana kalau misalnya saya mau melakukan sorting terhadap library package yang ada di header ini ya, ini ya, saya akan sorting. Jadi bagaimana yang semestinya satu kategori, mana yang semestinya duluan dipakai dan bagaimana gitu ya. Jadi kita akan pakai namanya fitur namanya sort import. Jadi Anda tinggal ke command palette Ctrl Shift P ya. Baik. Nah, di sini Anda ketikkan sort import. Ini dia, sort import. Oke, sort import. Udah, Anda klik di sini sort import. Nah, maka secara otomatis dia akan melakukan sorting ya terhadap package yang Anda buat di headernya Python ya. Oke. Sebentar, ini dia lagi analyzing.
Oke, sudah. Nah, ini. Lihat ya beda hasilnya ya. Jadi, coba ya saya Ctrl Z ya. Nah, sebelumnya ini import NumPy ya. Package NumPy terlebih dahulu ya saya buat ya. Lalu kemudian Pandas ini nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya akan saya jelaskan langsung ke computer science-nya gitu ya. Oke. Nah, ini jadi kalau kita pakai tadi ya, kasih saya Ctrl J lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau saya balik lagi ya tadi, import desimal SD ini yang pertama kali akan di baris program yang paling atas ya. Kemudian ada satu spasi ya. Kemudian dilanjutkan dengan Chart Studio, kemudian NumPy, Pandas, Plotly Graph ya. Lalu kemudian dengan ada from ya. Ini satu kategori ya, from ya. Oke, jadi ini adalah fitur yang namanya short import yang ada di VS Code. Wah, luar biasa ya. Keren. Oke, jadi kita nggak perlu lagi secara manual untuk mengaturnya ya, import mana yang sejenis, mana yang satu kategori, nggak perlu ya. Jadi cukup dengan fitur short importnya VS Code ya. Kemudian kita bisa memformat baris program dengan hanya menggunakan shortcut key yang ada di keyboard, yaitu menggunakan Shift Alt F ya. Jadi baris program kita menjadi rapih ya. Oke, seperti ini. Baik, saya rasa sekian tutorial dari saya ya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian ya. Saya Fahmi Nasution undur diri. Nantikan tutorial-tutorial tentang computer science berikutnya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ya. Dan berikan like jika kalian suka video ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.